Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Rosida dari kelas TMT 4A dengan NIM 1262042121096. Nah, setelah kita berhasil menyelesaikan soal nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita akan mencari nilai integral dari fungsi ini. Nah, karena tadi sudah menggunakan fungsi fx, kali ini saya akan mengganti dengan fungsi gx. Langsung saja kita beralih ke Maple, dan ternyata setelah saya coba di dalam laptop saya tidak bisa jika digabung worksheet-nya. Maka saya akan membuka worksheet baru dan kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Yang pertama kita tuliskan with student dengan S besar, student, kemudian titik 2 set sama dengan calculus 1, kemudian tutup kurung, lalu titik 2. Maaf, sebelumnya tidak usah dikasih titik 2 terlebih dahulu. Nah, artinya jika sudah muncul tulisan biru ini, maka program sudah berjalan. Kita tuliskan titik 2 untuk menghilangkan tulisan biru itu. Nah, selanjutnya kita tuliskan info level, kemudian student tetapi menggunakan kurung siku, kemudian tutup kurung, titik 2 sama dengan 1, kemudian titik 2. Nah, karena tadi saya sudah bilang bahwa saya akan menggantinya dengan fungsi gx, kita tuliskan rumus fungsi gx-nya. G titik 2 sama dengan x, kemudian kita akan mencari integral dari tadi soalnya x plus 1, kemudian dikuadratkan dikali exp atau e nya tadi x, kemudian titik koma, lalu kita enter. Ini adalah rumus fungsi yang ingin kita tahu integralnya. Selanjutnya langkah pertama kita tuliskan rule, kemudian change. Nah, kita sebagai langkah pertama dapat dimisalkan U-nya sama dengan X plus 1. Jadi kita tuliskan U sama dengan X plus 1, kemudian tutup kurung, lalu kita tuliskan integral atau in singkatannya fungsi gx, x, lalu tutup kurung 2 kali, diakhiri dengan titik koma. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya sama seperti yang ada di dalam PPT tadi. Nanti kita akan lihat apakah benar hasil dari turunan pertamanya adalah ini, atau integral pertamanya adalah ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan rule part, rule, kemudian part dengan S, kemudian koma, U pangkat 2, kemudian koma, exp, U kurang 1, terus tutup kurung siku, lalu persen, lalu kita akhiri dengan titik koma. Nah, tadi kenapa diganti U pangkat 2? Karena langkah berikutnya akan diterapkan aturan integral parsial dengan memilih FU sama dengan U kuadrat dan GU sama dengan E pangkat U min 1. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya kita enter, diperoleh hasil yaitu seperti ini. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita tuliskan rule constant multiple,
kemudian tutup kurung siku, lalu persen. Nah, kita akhiri dengan titik koma lagi, diperoleh hasil yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari rule part. Kita tulis rule, kemudian part, kemudian koma U, koma EXP dengan U kurang 1, lalu tutup kurung siku, lalu kita tuliskan persen. Nah, setelah kita enter, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita tuliskan rule change. Nah, di sini kita mendefinisikan memisalkan Y sama dengan U-1. Jadi kita tulis rule change kemudian koma Y sama dengan U kurang 1, kemudian tutup kurung, kemudian persen, lalu diakhiri dengan titik koma. Diperoleh hasil seperti yang terlihat pada layar. Langkah selanjutnya adalah kita tuliskan rule EXP, kemudian tutup kurung, persen dalam kurung itu sama seperti langkah sebelumnya, kita akhiri dengan titik koma. Diperoleh hasil seperti ini. Lanjut ke dua langkah terakhir, kita tuliskan rule revert, kemudian tutup kurung, lalu persen, lalu titik koma. Diperoleh hasil seperti ini. Dan yang terakhir kita tuliskan rule revert lagi, kemudian persen. Nah, setelah itu kita enter, diperoleh hasil dari integral tadi adalah seperti yang terlihat di dalam layar. Nah, kita cek langkah demi langkah yang telah kita lakukan di dalam mapel ini apakah sama dengan yang ada di dalam PPT. Kita cek, ini tadi langkah pertamanya, kemudian ini langkah selanjutnya, ini, kemudian ini, dan langkah yang terakhir tadi kita tuliskan rule revert persen yang tertulis seperti di PPT. Di dalam mapel kita sudah mendefinisikan semuanya dan ternyata hasilnya sama seperti yang ada di dalam mapel. Jadi itulah penyelesaian dari soal nomor 2. Demikian penjelasan saya tentang turunan order tinggi dan integral di dalam mapel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.